Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Sayyid Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitia tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rada bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak ya mendelok pojok etok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Qila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkoro akul huwallahu ahad mi'ata marrotin fis sholat aghiriha kata bawahu lahu baro'atan minan nar. Ini hanya berapa ini? Mi'ata marroh. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi. Untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Untuk 7 turunan ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak terusé ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa'a fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan Ataqoh Somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki
Saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam. Itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha kata. Akhirnya anaknya udah tinggi Gus nggih. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika.
Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling enggak ya direputasi lah, ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran itu. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus muni, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Jadi saya ulang lagi, ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show, pertunjukan. Supaya pertunjukan ini tidak dosa, saya isi ngaji betulan. Tapi jangan diulang. Karena biasa ngaji rutin. Saya di Jogja tafsir Jalalain sudah juz 23. Pernah khatam hikam. Sekarang Nashihul Ibad separuh. Saya ngaji di Sidogiri Itkon, di Sarang Balaghatul Quran, di Hajen Lubul Usul. Tapi sarahnya yang Thariqatul Husul, sarahnya Mbah Sahal Mahfud. Jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan. Ini masalah, masalah. Nggak boleh mondok itu harus buat tulis zaman. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin laduni ya. Jadi kalau mondok cepat itu kemungkinannya apa? Laduni. Begini, tapi saya tertarik apa yang dikatakan Kiai Haji Abdul Manan tadi, menyangkut kalimat tauhid. Saya ngaji di mana-mana bilang, kalau ngaji itu yang tahqiq itu detail. Detail itu bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafadz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafadz yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu. Kecuali tadi ya dalilnya pokok ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka tidak sadar terus, berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, berhubung digojlok ini terus gak jadi sadar. Jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi tidak apa? Nggak sadar. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya ngajar tafsir masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang Delalah Muyassar. Ya mungkin agak-agak keramat, jadi tetap jam 3:04 saya bisa ketemu Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau, dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul mazhab beliau karena al arwah junudun apa mujannada. Begini, saya sering dingendikani Mbah Mun, politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan. Ini yang perlu dicatat.
Jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? Kejelasan. Misalnya begini, siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud, akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam. Begitu juga Wahsy, qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, pembunuh Sayyid Hamzah, akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ngambil sikap itu ya coro Jawa itu anggang-anggang itu nggak tegas, tapi nggak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Saya ulang lagi, nggak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim. Bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh. Bisa saja yang mondok 3 bulan roh SPB NU. Sementara yang mondok lama kadang KRT. Tapi itu hanya hukum duniawi. Saya yakin yang KRT ini PBNU di akhirat. Karena mondoknya lebih apa? Lama. Itu tak jamin. Saya juga berencana mimpin NU di akhirat saja, bukan di dunia. Makanya saya mohon SK itu berakhir muktamar mendatang. Karena saya sudah kiai sebelum diangkat. Makanya saya ulang-ulang, kalau pengangkatan itu niatnya ikrar, saya terima. Tapi kalau niatnya ngangkat, tak gugat di pengadilan. Ini tidak guyon, ini betulan itu. Ya, tapi ini hanya guyon saja. Nah, ini penting saya utarakan teori ngaji ya. Ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat barokah beliau. Karena beliau selain alim allamah, muridnya Habib Salim, juga beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir Segaf di Jeddah. Juga beliau sering istifadah di beberapa kiai. Ini saya baca teks Arabnya kemudian saya terjemah. Bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat, karena saya baca Arabnya. Yang nggak setuju pemaknanya bisa gugat, tapi tak jamin kalah karena saya paham betul teksnya maknanya seperti itu. Logikanya tadi ya, ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha, bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat apa? Kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini, yaitu Nabi sujawat masyhur wa kusirat ruba, yaitu Nabi itu wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Orang-orang seperti ini tuh nggak akan bejo kalau orang Jawa, nggak akan falah. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecap orang, menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata Allah. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas. Tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam. Dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk mimbenihim, ketuanya yaitu Abu Sufyan. Ini penting saya utarakan. Makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi. Nah ini supaya khas. Ini khasnya orang mondok 10 tahun ini. Jadi ini saya baca ini. Nah, biar jelas ini nanti teksnya persis ya, tidak saya rubah. Ini di kitabnya Habib Umar Hafid, namanya itu Taujihun Nabi Limardoti Bari. Kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar. Nabi itu orang yang sadar ya, sampai ini termasuk orang yang sadar. Limardoti Robbi, menuju mendapat ridho Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca teksnya ini di halaman 179. Ini tidak ada yang saya rubah, tidak saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala buddha an wattina qulubana ala annana khodamatu ahli hadal qaul wa yattali'u wa min qulubina annana na'taqidu imkaniyata ayyasfa'a fi ahadina yaumal qiyamati man huwal ana kafirun yuslimu faya'lu sya'nu indal haqqi fayakunu sababan li kholasika fil qiyamah yumkinu dzalik. Jadi kita para dai, para kiai
itu adalah khodamatu hadal kaun. Kita ini adalah pelayan alam raya ini yang selalu berharap alam ini akan lebih baik. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafaati kamu di akhirat, yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius, akhirnya punya hak syafaat. Sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa-biasa saja seperti ini, mulai dulu ngaji terus sama Ki Abdul Manan, nggak pernah yang ngisi ngaji, itu artinya nggak ada perkembangan. Makanya saya nggak ingin ngaji lagi karena saya ingin perkembangan Anda nanti tukang mengisi, bukan yang diisi. Kalau saya nanti ngaji lagi di sini, artinya Anda kalau tetap mendengarkan itu tidak ada perkembangan. Pantas saja semulang Gus Bahak sampean sing ngaji. Sekali-kali ada perkembangan, saya ngaji sampean yang mulang, itu bagus ya. Meskipun itu perkembangan yang menyesatkan. Ini penting saya utarakan, ini dawuhnya Said Umar ya. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafaati kamu, yaitu beliau orang ini Islam, kemudian Islamnya serius, maka punya hak syafaat. Sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja. Itu masyhur kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul. Makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ya ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam tapi layinal janib, orangnya santun. Kalau dipisahi orang yang menengahi lah, kira-kira seperti itu. Begitu juga Bilal, Ammar, Suhaib. Singkat cerita, Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam selalu jaya mut aslama Umar, ketika Umar masuk Islam. Itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Nah bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Hidayat. Maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mikir Islam itu gak mau betul. Masyhur itu dalam tarikh-tarikh. Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat. Singkat cerita akhirnya orang tuh kelangenan, wah kalau Umar meninggal kayak apa. Sehingga Abdullah bin Umar setiap jalan-jalan tuh dibully, kalau sekarang dibully. Ya Abdullah bin Umar, bapak kamu itu gimana? Sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi. Kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan, kamu anggap orang yang mudoyi enggak, menyia-nyiakan kambing itu enggak? Ya iya kata Abdul bin Umar. Apalagi amru hadil umat ini mau ditinggal gelanggang, nanti suatu saat Umar meninggal. Mbok ya suksesi supaya jelas. Logika itu diaturkan ke Umar radhiyallahu anhu, ke Sayyidina Umar. Pertama Umar agak tertarik dengan logika itu. Lama-lama beliau marah. Tidak jadi. Saya tetap tidak akan istikhlaf, tidak akan suksesi. Dan saya tidak akan mikir Islam katanya. Islam akan diurus oleh Allah Subhanahu. Terus beliau ngendikan, Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar. Bahkan ketika ditinggal ahabbul khalqi ilallah, akramul khalqi indallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Islam dulu dipimpin Abdul Qadir ketua wali, dipimpin Wali Songo, dipimpin orang top-top. Sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan. Karena Islam yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Loh coba ustadz tuh banyak yang nggak bisa ngaji loh. Tapi ya laku ya nggak masalah. Loh saya kemarin di Korea seminggu.
Itu TKI jadi khotib, ada yang jadi mufti, ada yang jadi suriah. Itu ada yang di sana jadi suriah, pulang ke kampung angon kambing lagi. Loh itu teman saya kenal. Suriah Korea. Iya suriah Korea tapi. Artinya gini, bahkan masjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW. Mereka digerakkan Allah untuk mikir agama, karena agama ini milik Allah. TKI saja mikir. Makanya ini penting, yo dakwah tapi tauhidnya sing kenceng, jangan dakwah kenceng tauhidnya kendor. Itu bahaya betul. Saya ulang lagi ya, ini dawuh Habib Umar. Jadi kata beliau, fala budda an wattina kulubana. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Masyhur dalam tarikh. Musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughirah. Punya anak Khalid bin Walid. Abu Lahab punya anak Darrah, itu mukminah yang baik. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu mukmin yang baik. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid. Bapaknya utun ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggep anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid, Abu Lahab punya anak Darrah. Terus siapa? Abu Jahal punya anak siapa? Ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat, nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya. Tetap innal huda. Uni Soviet kayak apa? Mengkooptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni. Tapi apa yang terjadi? Uni Soviet yang runtuh, persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa? Islam, kayak Uzbek, kayak Ceknya, kayak apa-apa. Karena agama ini diurus Allah. Sehingga kalau dalam, tapi kamu ngitmai agama nggak apa-apa. Makanya istilahnya Habib Umar, khodamah itu pelayan, nggak apa-apa. Kita ngitmai agama itu nggak apa-apa. Dengan ngitmai terus mikir nggak apa-apa. Tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati, wah nanti agama ini kukut karena saya mati. Kamu itu siapa? Agama Islam ini tidak pernah dipasrahkan kamu. Diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga ketika Wali Songo meninggal, agama ini tambah kuat sampai sekarang. Kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main, harus izin sana sini. Sekarang setiap pengajian polseknya datang, polresnya datang, nggak ada intel, nggak ada apa. Padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alim mana? Alim kiai dulu. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman. Saya sering baca juga kitab beliau, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kiai sekarang mau terjemah aja kadang salah memahami. Tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini dikawal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam cerita tarikh sirahnya Ibnu Ishaq itu, tauhid itu penting. Beliau cerita begini, Sayyid Abdullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Sayyid Abdullah tapi dengan Sayyid Abdul Muthalib, dengan mbahnya. Karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya. Yaitu yang disebut Nabi ketika 2 bulan kan abahnya sudah meninggal. Ya saya baca ya, pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah. Nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah. Tidak betul. Diba atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah, berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra. Terus yang belakang mau nyenggai soleh aleh, sehingga kubu sebelah bilang tuh khurafat dan bid'ah. Coba diterjemah ini, coba nanti saya baca bahasa Arab. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adi minat taifatin najariyah wa makatha syahron saqiman yu'anu nasukmahu wasakwa. Terus di pojok sana bilang soleh aleh. Pasti kubu sebelah yang liwat, wah itu khurafat bid'ah karena dianggap mantra. Padahal artinya coba sampean baca bahasa Indonesia. Ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan, abahnya meninggal di kota Abwa. Kota Abwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid
Abdullah. Kebetulan pas ke sana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat. Bid'ahnya di mana kalau diterjemah? Wong itu kitab tareh. Makanya saya nggak tahu yang membidah-bidahkan tiba itu karena tadi. Tapi sampean juga ikut salah karena nyenggai sholawatan tok itu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah, kalau sudah terjemah bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tareh. Loh, coba bid'ahnya di mana? Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Itu kalau diterjemahkan, kamu harus tahu siapa nama Muhammad. Muhammad punya abah siapa? Rasulullah Muhammad Abdullah. Punya abah siapa? Abdul Mut. Punya abah siapa? Hasyim. Coba baca gitu di kubu sebelah. Oh iya mesti gitu. Berhubung kok baca bahasa Arab. Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Jadi itu hanya salah baca saja itu. Maksudnya salah yang hukumi, bukan salah yang baca, salah yang apa? Hukumi. Sayyid Abdullah ini orang yang tauhidnya sangat kuat. Sayyid Abdul Muthalib lebih kuat lagi. Saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid. Ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa? Ka'bah. Itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quraisy, milik orang Quraisy lah. Itu ditawan, diambil, termasuk milik Sayyid Abdul Muthalib, milik Abdul Muthalib. Terus ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, kata Abraha, man sayyidu hadal wadi, siapa yang kamu tuakan, yang kamu pertuan di sini? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil, itu auranya luar biasa. Abraha yang di tempat perkemahannya itu harus duduk di atas karena dia raja, itu duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Abdul Muthalib, ini mbahnya Rasulullah. Akhirnya Abraha bilang gini, saya duduk di bawah tidak mungkin karena saya raja. Kamu duduk jejer saya tidak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kok disaingin gitu. Ya sudah, sambil berdiri-diri kita ngomong. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib tadi diomongin gini, saya itu tidak ingin merusak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi, diberakin sehingga saya mau merubuhkan Ka'bah. Tapi dengan damai, nggak ada perang. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Lucu. Nggak apa-apa, Ka'bah kamu robohkan silakan, nggak apa-apa. Yang penting unta saya yang kamu sita kembalikan. Harta saya yang 100 unta kamu sita kamu kembalikan. Itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget karena kamu itu pemimpin apa? Tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat. Hadhil Ka'bah dinu abaika, ini Ka'bah itu agama kamu. Pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja. Padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja, malah tanya unta kamu itu gimana? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Inna lihadal baiti rabban hamahu. Sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah. Tapi kalau unta itu milik saya, ini urusan saya ini unta. Jadi inna lihadal baiti rabban hamahu itu tidak milik saya, itu ada yang punya. Ya sudah, biar yang punya aja yang jaga, itu tidak urusan saya. Akhirnya unta dikembalikan, aman deh, untung double. Terus akhirnya dia ke Ka'bah, fa'akhudha bi halaqatil bab, karena dulu apa itu halaqatil bab, karena dulu itu yang dipakai apa itu pegangan itu bentuknya apa? Bulat, makanya diistilahkan halaqah apa? Bulat. Kalau sekarang halaqah ilmiah itu seminar. Iya. Halaqah itu buruhi lain lagi. Ya. Pegang terus bilang gini, kata Abdul Muthalib, ya Allah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha. Ka'bah ini milik kamu. Saya mau ke gunung, mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Terus Abdul Muthalib bilang ke umatnya, wa ya qaumi, ayo kita ke gunung melihat ma fa'ala rabbuna, apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi santai saja, santai. Terus Abdul Muthalib naik gunung sama orang-orang Quraisy. Abraha datang mau merusak Ka'bah, terus terjadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat, dan betul Ka'bah dijaga Allah. Islam juga gitu. Ketika Islam dikooptasi Uni Soviet, semua ulama, semua wali perasaannya hanya nunggu kehancuran Uni Soviet, karena pasti agama ini dijaga. Saya setiap sholat, setiap munajat, ketika baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi. Dulu saya iskal itu janggal.
Ya Allah, engkau zat yang layak dipuji. Yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa? Tapi Masya Allah ketika saya datang di Korea, bumi ateis, ternyata di sana banyak masjid, banyak tasbih, bahkan ada sakduna di sana. Karena Allah sudah ngendikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan sekarang nyata, semua bumi ateis, bumi apa saja, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya sadaqallahul adzim ketika ngendikan sanurihim ayatina fil afaq walladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmah. Tapi enggak boleh kamu pikir. Atau dibaliklah, khidmah maka memikir. Tapi tidak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean. Saya juga agak ridho. Agama kok diurus orang-orang kayak gini, kayak apa nasibnya? Jadi ini penting karena rata-rata kiai alim itu tidak jelas. Terus oleh orang-orang yang nggak pernah ngaji itu, wah ini nggak jelas, nggak tegas. Islam itu harus tegas. Maksudnya tegas itu kayak apa? Tegas itu di wilayah kita. Kalau istri kamu mau diperkosa orang itu boleh tegas, itu wilayah kamu. Tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah tahu. Bahkan yang sudah Islam saja, nyuwun sewu, itu nggak ada jaminan mati husnul khotimah. Kita tahu dalam sejarah Sa'labah itu dapat gelar hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi kita tahu akhirnya Sa'labah itu apa? Su'ul khotimah. Sampai dalam Islam selalu diajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau kita sendiri saja masih ingin selalu husnul khotimah, agak ada ruang untuk mudah menvonis orang lain. Makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita semua ini mengkhidmati hadal kaun dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim. Nah soal kalau yang sama yang harbi menyerang kita ya tarung. Kalau artinya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang, kalau enggak ya habis kita. Seperti kita lakukan ketika diserang Belanda. Tapi ketika mereka musta'man, dhimmi, mu'ahad, orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdamai dengan kafir Quraisy yang dipimpin Suhail bin Amr. Masyhur itu dalam tarikh. Singkat cerita kan Sayyidina Ali ini pernah konflik sama orang Khawarij. Kata Sayyidina Ali, ya sudah lah, namanya kita musuhan, kita tidak usah ketemu, pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Kata orang Khawarij, ini apa-apaan kok butuh mediator? Nggak ada Qur'annya, ada hadisnya. Kira-kira kalau Pak Sayyidina Ali orang Jawa, nggak ada apa tidak tahu. Walhasil Sayyidina Ali akhirnya baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri tengah konflik, maka yang keluarga suami kirim mediator, yang keluarga perempuan juga kirim. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator, apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator. Akhirnya lalu mediatornya siapa? Kata Sayyidina Ali, ya siapa saja yang penting baik. Ditunjuk seseorang, diprotes sama orang Khawarij, ini orang nggak kredibel. Oh ini. Terus Sayyidina Ali marah-marah. Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang, bahkan orang itu kafir, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir. Makanya ini menunjukkan bahwa musolahah ma'al kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara, berbangsa. Kamu tidak usah meragukan reputasi NU. Ketika dulu kafirnya kafir harbi zaman Belanda, ya Mbah Hasim fatwa apa? Jihad. Jadi jangan kira tidak tegas. Kita tegas sekali. Justru kita yang punya masa lalu tegas. Tapi kepada siapa dan dalam konteks apa? Paham ya? Terus ini penting sekali untuk dijernihkan. Ini saya baca berikutnya nanti. Tidak supaya tahqiq, saya syukur sekali, saya tadi sekaligus minta ijazah sama Habib Umar dan memang saya ngaji ini lama sama teman-teman alumni Yaman. Cuma belum pernah ketemu mu'alifnya. Tadi saya ketemu minta ijazah itu dan beliau senang sekali, bahkan sempat bikin tulisan di kitab saya ini. Sama tidak perlu baca, karena kalau bisa ya biasa, kalau tidak bisa malu ya sudah tidak usah.
Enggak usah baca. Terus ini kata beliau, ini masih saya teruskan. Nahnu min hadhil intilaqah naktasibu thabatana wa quwwata yaqinina. Wa illa fa fil ardi mu'aridun wa muntaqidun wa mukhalifun min akhyarin wa asyrarin, sholihin wa fasikin, muslimin wa kuffar. Kalau kamu punya satu metode ilmiah, metode dakwah, kamu harus siap karena pasti ada yang menentang. Yang menentang itu ya mulai orang soleh, tidak soleh, orang macam-macam. Jadi kalau sudah punya manhaj, memang dari awal harus siap apa? Ditentang. Jadi misalnya PBNU punya kebijakan apa, ya sudah siap saja dibully. Itu pasti itu, karena nggak ada manusia semua suka, semua benci. Kata beliau, anta in kunta fi syakkin min hadzal maslak wal manhaj fattabi man syi'ta wasaha angka ghaniyah wa in kunta ala yaqinin annahu al huda wa mirasun nubuwah wa annahu haqiqatu tarjamatil ahdi ma'rab fala tata'athar min kalami ahadin yakunu mangkana. Jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatan lil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi napa Islam. Jangan ketika simpatik dianggap gak tegas. Saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun, hak sekseni, kata beliau. Saya masih ingat kalimatnya sekseni. Akurat tegas itu berdasar ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Karena potensi sosial itu bisa rubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh. Yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan. Terus kamu ngambil sikap tegas dalam sesuatu yang nggak stabil seperti ini, lalu tegas itu kan nggak pada tempatnya. Makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa itu menawa. Asa wahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawaddah. Kamu udah mawaddah itu saling mengasihi. Kamu udah usah tanya wallahu qadir kata Allah, karena Allah mampu. Jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa? Asa. Misalnya wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wasa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Karena masalah sosial ini semuanya asa, yang pernah tahu siapa. Bisa saja sekarang saya Rois Surya, nanti SK-nya enggak turun lagi, tapi saya tidak apa-apa. Bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan, enggak apa-apa. Bolak-balik enggak apa-apa. Saya tidak akan kecewa. Karena masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku saya ingat teng mriki nggih, teng majelis mriki juga beberapa kali kula teng majelis Jogja cerita Bani Israel nggih niku secara kriteria kitab sing mujma'alah, artinya tidak ada khilaf, niku adalah Zurriyatu Yakub, napa? Dinasti anak turune Nabi sinten? Yakub niku eling-eling. Ini penting kula aturaken. Karena kaitannya zuriyah itu genetik, siapa saja yang berdarah zurriyati sinten? Yakub. Niku disebut Bani napa? Israel. Dan istilah ini sing muradan fil Quran, dan itu yang dikehendaki napa? Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini ngrungokno tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara, terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran itu sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa an li faddaltukum alam penggawane bantai, tapi untuk ya Bani Israila napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anni faddaltukum alam. Niki rungono tenan. Dan alhamdulillah teori saya itu benar, yaitu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israel itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikhitopi. Ketika ning zamane Nabi dikhitopi manggene teng pundi? Teng Medina. Paham ya teng pundi? Medina. Cuma secara anak turun pancen dzurriyyah Nabi Yakub disebut Bani Israel. Lah sekarang tuh ada sistem negara modern.
Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misale. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Misale wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang tok Israel, rabi kono. Terus berKTP sana ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel dengan istilah kemudian yang berdasar negara apa? Modern ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah apa? Negara. Jadi itu sing saniki Israel tukaran mbek Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyae Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah, mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani itu maknanya turunan, itu urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangaken wal munada man wujida fi zamanin nabi. Niku manggene teng Madinah, teng Madinah apa teng Palestina? Teng Madinah. Ya dadi niki jelas iki ben sampean kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Ini perlu kula terangkan sebagai mukaddimah. Kemudian ya niki kula cerita. Memang secara tarikh Nabi Yusuf nggih Nabi Yusuf niku tiyang Kan'an niku nderek wilayah Palestina. Dadi nek istilah bahasa kuno niku Syam niku masukno Syria, Palestina sak mangke, Israel sak mangke, termasuk Libanon. Niku istilah riyen napa? Syam. Nggih, teng kitab-kitab tarikh nek muni Syam apa napa Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang itu. Israel sebagai nation sekarang itu. Di situ termasuk ada bumi Kan'an. Bumi apa? Kan'an. Ini gerungan. Bumi Kan'an niku engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihi salam. Nglahiraken Yahuda sak dulur Liab mau tunggal napa? Bapak. Kemudian duwe anak saking ibu benten ngene iku Yusuf kalian Bunyamin. Yusuf kalian apa? Bunyamin. Terus kados cerita teng surat Yusuf, Nabi Yusuf didrengkeni dulure walhasil akhirnya sukses teng Mesir. Sukses teng pundi? Mesir. Sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani napa? Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan niku zaman niku Walid bin Royan niku nganggep diri niku penduduk asli. Niku sing disebut kaum Kipti. Kaum napa? Kipti. Niki sing sakniki nek cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Niki rungokno ya. Karena penduduk Kiptiyah, Egypti niku Al-Kipti niku. Saniki Egypt Mesir Al-Kiptiyah niku penduduk asli Mesir. Sehingga mereka nganggep wong Israel imigran, nggih. Bani Israel napa? Imigran. Di mana-mana imigran kebijakan negara itu dideportasi. Kalau Indonesia sing manggon pundi? Malaysia. Ning dingkon pendatang nak dianggap gak nguntungno nggih napa dideportasi. Nak ra gelem diperbu budak. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis manggon pundi? Mesir. Paham ya? Ini ben sampean jelas. Ben ora aja sampai nganggep nak Israel sing saiki jahat iku termasuk kaum pilihan sing mlebu ya Bani napa? Israel. Sampean fatal. Wong Islam tadi goblok. Gobloknya fatal, paham? Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis jahat mlebu andi fadl tukum napa? Alal alamin. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan, paham? Mulane nek goblok aja nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane, paham? Mulane kula diceritani guru-guru kula, wali ku ana loro. Ana sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Dene dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Saleh. Ya misalnya niku nak padha-padha ngakali mestine mbah ora Jumatan. Aku wis bar Jumatan ning Mekah, iku wali goblok, ora ilmiah.
Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan ning Indonesia bare jam 1. Iku ning Mekah jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok ke paham. Namun wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Sakjane nak bodoni aja ngono, keliru tak warai sampeyan carane iku ngene. Ben rada ilmiah. Aku Jumatarku engko wae ning Mekah. Iku rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Mana nak muni wis kandhani, Mbah, nak bodoni sing ilmiah, Pak. Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute pinten Mekah mriki? 4 napa? Jam. Jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10, iku ora ono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak muni wis bar iku mesti ora ilmiah. Malah wali tanda kutip iku. Dadi mbah nak bodoni iku dielmoni. Dadi misale napa? Engko ape Jumatan nek Mekah iku lumayan ya, rada ilmiah perkara gitu. Artinya ya mboten tenan ora tapi ono ilmiah ya paham maksudnya rada lumayan ya gitu. Ya wali tanda kutip, nak wali beneran ya ora tukang bodoni maksudnya. Niku maksudnya nak wali beneran ya ora tau napa bodoni niku mung wali-wali tanda kutip, wali cara wong akeh ya. Ya pasti dukun ngoten niku bulet napa. Niki perlu kula terangaken. Kulo itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahak sebetulnya Israel itu versi Al-Quran itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihimus salam. Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik. Kita secara gentleman, saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair. Tapi kalau acuannya demikian, yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Mulane kula bolak-balik teng ngaji mriki cerita. Wong Islam ora ngarah gedeng Yahudi nemen-nemen. Wong Yahudi ora iso gedeng Islam nemen-nemen. Mergo nembe misahna. Paham? Lho mboten sepundi. Yahuda niku sing leluhure wong Yahudi jenenge Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli tarikh sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu Sarah nggih, ibu sinten? Sarah. Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak nggih dulur liab. Dulur napa? Lil'ab. Lewat Ismail niki melahirkan bangsa Arab sing asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai Sayyid Adnan. Sayyid Adnan bi ijma'i ahli tarikh ngelahirakan dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare tiba jare berjanji wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan kenapa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bangsa. Lah tapi sejarah yang ditulis Barat itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai saking Yahuda, nggih, saking napa? Yahuda. Paham gini ben sampean kertas sejarah nggih. Sebab niku perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem niku itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir boten saged. Nggih sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim sing lewat Nabi sinten Ishak.
Karena yang dulur liab kados Nabi Yusuf kemudian nggak tertarik melok konflik teng mriku. Delalah uripe do teng putih Mesir. Ini ben sampean ngertos sejarah. Ben sampean ngertos. Ini penting kula aturaken. Nak nuruti klaim sejarah itu ndak ada habisnya. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ora kudu matur nuwun mbek Yahudi kudu matur nuwun. Sampeyan tak critani, wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sakwise Nabi ku wujud, ya sakwise dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sakwise Nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng Nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, Nabi rong wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mulane teng tarikh-tarikh wonten paradok. Di tarikh-tarikh itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno iku rohib. Pendeta Yahudi atau pendeta napa Nas? Rohib. Tapi kok nek wis cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Syam nggih Palestina, ketemu Rohibu Bukhairah. Karena mereka mitra dagang, Abu Thalib iku sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni Abu Thalib. Lah kowe kok ora nak bodoni. Cah iki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakem. Wis Abu Thalib lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin iki anak. Ya Abu Thalib, iya iki ra anakku ponakan jare. Bapake mati zaman napa? Ning kandungan. Terus jare Ibu Bukhairah, ya nak ngono aja terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipateni. Balik nang Mekah. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duwe tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gada paman Nasrani ahli Injil. Niku sing jenenge Waraqah bin sinten Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi ya karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus jare Khadijah, Maisarah jeneng lanang. Pelayanku jenenge Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng napa? Wedok. Maisarah Muhammad itu kawal terus. Terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandakno aku. Ternyata ketika perjalanan gini ku wau tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Dadi ning gone padang pasir sing panas tiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang untuk iup-iupan. Walhasil Maisarah cerita, wah cah niku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas mergo dalam perjalanan mesti diikuti napa? Mendung, diikuti awan. Terus jare Khadijah, la huwa mesti ya iku calon nabi. Akhirnya Khadijah yang karya siap jadi untuk bojone, untuk rabi mek karyawan. Tapi karyawan calon napa? Nabi ora karyawan calon kiri ngetekno donya dadi karyawan tapi calon napa? Nabi. Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi ya. Nabi itu memang sisine ku ummi ku ora pahaman. Keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah ya. Tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Guwa Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Ndruwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah, iki bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Ini sampai ben mengingat-ingat tarikh lagi, sing nate ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang marojek, segudang dialektika akal. Bareng diceritani,
Aku mau ngerti iku. Wonge putih nggo wanteng ning guwa. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zamiluni aku kemuli, bareng berarti kemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita Khadijah sewenenge Pak. Jadi gamane cara Jawa, ya ini Mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi ora grogi blas. Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min ra'sil arba'in saking umur pinten 40 tahun. Sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andekan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa Mas? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah pilihan iki. Calon nabi napa? Tenan. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya ke Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa jari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, dulu anake dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, "Hadzal namus alladzi jaa bihi Musa." Yaiku sing teko ning kowe padha sing teko ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam ku lagi Islam. Jadi Islamnya sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat, paham? Dhisik Islame wong Yahudi, mereka tahu sedurunge wujud sinten? Nabi, paham ya? Lha niki tenan nih. Wong Yahudi wong Nasrani. Tapi nggih pun ngoten niku pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan niku wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad ape ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah niku ampun sunnatullah niku ora tak pikir ora nabi tok. Sampeyan duwe anak digadang-gadang bodhe musuhe rebutan donya mbek anake. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammadin, atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah tinggi sinten wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Kafaru. Jadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng ora karuan. Diceluk kiai ini seneng ora karuan. Sampeyan nek wis ngalim mbek Gus musuhan. Mergo saingan golek pengaruh. Kowe pertama dadi masuk partai Demokrat Golkar. Ambek pimpinan wedine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, si ikut. Jadi sajane padha wae donya ku wis padha wae. Ila yaumil kiamah ki ngoten iki. Kowe dhisik iso salaman mbek kiai nyucup ku seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mlete. Ya padha klirune. Wong dhe kader sukses kok nyesal, iku bahaya goblok pisan. Wong dhe kader sukses kok napa? Nyesal. Sing nom ya keliru pisan. Wong kiyaine umur dawa kok nyesal, iku ya keliru pisan. Iku padha setane, namane padha napa? Setan. Mulane kula dijujup ya rapati seneng ngoten. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusa tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari napa? Tukaran. Mangane kula seneng ngaji ngeten iki seneng sirapati mulya nemen-nemen. Mergo sing drengki ya rapati semangat, mergo ya rapati mulya. Dampar tekmuli saja wis bar. Adek mulya nemen-nemen wis. Pidato ning podiume apik. Kiyaine terakhir nomor 5. Tiap MC sampai sambutan ning wabil khusus Al Mukarram Sahibul Fadilah Al Alim Al Alamah mbok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Mane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang.
Misalnya jenenge Qurtubi ngene pokoke roe tanggane Qurtubi. Bareng santrine betina khitabiyah wabil khusus al-alim al-alamah sahibul fadilah al-hajj Kiai Qurtubi. Jare tangga-tanggane, "Sakroku jenenge kok mung sitok Qurtubi kok cek iki kok akeh." Terus dari sing awam paling ora iku maksudnya. Mergo kesuwen oleh wabil khusus Sahibul Fadilah al-alim al-alam piye karo. Lo alhamdulillah ra nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikonokno. Mergo kula ndak yakin iku kuat suwe, paham? Kok beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Partai. Anak mulya sak kula ngene sampean gedhe mu gedhe apane. Sing ngaji ngantuk, kadang ngomong-ngomongan, kadang ya angep. Hebate opo? Sing hebat iki kula niku mergo ikhlas niku. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedeng Yahudi Nasrani nemen-nemen nggih keliru. Kelirune adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni iya, nak muni iya kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iya. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Ning Italia ngerono omah mewah-mewah jenenge Paradisa. Paradisa iku saka kata Firdaus jamake Faradis. Wong Italia ngutani Paradisa. Surga Eden, Eden ya Aden. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga Paradisa. Tapi kowe muni ya keliru, wong kono pangerane telu kowe muk sitok. Paham ya? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya napa ahsan. Ngene iku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan. Tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kula aturaken karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kula yakin, ainul yakin suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern saiki tukaran saja. Paham ya, macam podo salah pahami, podo kotoke. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukhoh itu kecil, tidak ada potensi dinasah. Nggih, enggak ada potensi napa? Dinasah. Niku wonten ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi istilah hei ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani. Ayo kita diskusi bersama-sama ila kalimatin sawa. Kita nyari titik temu bainana wa bainakum. Kita cari titik temu. Siapa yang layak jadi Tuhan? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin. Misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tetap ditakoki. Lah sing paling kondang sing sapa? Ya mesti bapak tuh, jenenge bojo wedok ke anak itu tetap kalah mbek bapak. Sing kodang tetap sitok ta. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok ae. Orang Yahudi tidak punya masalah trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak ada dosa napa? Syirik. Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril hak. Tukang mateni nabi. Mergo wong Yahudi gak direputasi dosa syirik. Dosane tukang mateni.
Nganti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Dadi bangsa Zionis iku tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi ndak ada dosa syirik. Ya paham ya, Tuhan Yahudi tunggal niku Yahweh, napa? Yahweh. Iku nak teng ejaan Latin Y besar, A H besar, W E H besar, Yahweh. Lah Yahweh nak sampean maca ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir ya wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka umma qala. Niku padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Kok santri wis ora ngaji Quran, mengaji Faraun rapat. Bakasane makmum masbuk mbek muafik najis bola dua mek mutawas sita. Dadi tema-tema besar agama jan ora paham. Dadi kudu tobat pancen memang enggak paham. Wong asing tenan mbek ayat iku ya asing tenan. Sing paham iso diitung termasuk kula niku termasuk bejo, kula niku termasuk paham. Lho asing kan. Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal enggak, dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Paham ya? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna takbirun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacakno surat Yasin niku nangis ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Nah, saiki padha kotoke. Sing santri ya wis ora roh kakean Faraun niku. Paham. Repot nang nerangno padha ora roe napa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu ya repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula niku ora populer. Sing populer sing pidato-pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan mbok alam. Nah yang jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoke bener kula. Maksudnya iku wong karuan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ambe digo dalil walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabi'am. Lha iku maknane iku piye? Kan yo ora jelas. Ayat iku artine ngeten, wong Yahudi iku mati iku ora ngarah ridho. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani ya ora ridho nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru. Arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane ya ngono tok niku. Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham.
Jadi artinya niku walantar itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah mboten. Niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam piye. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wis anggap wong liya lho, mat kowe ora usah bakas arep-arep napa? Yahudi. Sampeyan delok maknane mboten niku. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Okay. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mulane wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogya do guyu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak mbek Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham ini ki perlu. Mulane Quran cerita anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. To walam takun hale ora ana iku lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya? Ya repot. Artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetep lam jalid walam. Lah nggak paham ya. Ini ngaji kelas tinggi nih paham ya, sampean bendong ben ra goblok teman-teman paham gitu. Wah itu tugasnya ulama itu ben umat ora goblok teman-teman. Nak nganti pinter wangel, penting ora goblok napa teman-teman. Paham ya? Mulane Quran oleh nyindir anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan maine kan? Lho iki tenan. Jadi cerita Quran belum betul. Artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialek-dialek antar umat beragama mereka juga ngakui itu hanya urusan apa nisbah. Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya, tapi ngaji ngeten iki lho. Enggak artinya ya kalau kaya atas nama ilmiah kalau terang. Muga-muga sampean paham dan jelas niku ayate sorry, ayatnya jelas sekali. Ayatun sorihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon, Nabi nak ditampung Yahudi ke tenang seneng. Ditampung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok ya melete-melete. Yang Yahudi nyermelirian melete-melete pinter-pinter. Mat khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 hal. Sing roh iku mesti nabi. Nara nabi ra ngarah rahmat utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah kanjeng Nabi ku wong umi yo. Arep sene ra rowan, umi ora rowan. Ora tau maca, kanjeng Nabi ra tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak Nabi maca majalah maca buku rak duwe referen, bangune garap skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Waduh. Terus kedua, Mat. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge iki? Bingung meneh. Wes pokoke aneh-aneh. Wah Nabi akhirnya, Nabi undandalan malaikat Jibril wis meneng ae. Lah Nabi ini beberapa kali kalau ada orang Yahudi takoki ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Jibril. Saking seringe Nabi akhirnya sekepedenen, yo tak jawab. Orang muni insyaallah, Pak, orang muni napa? Ya, gentenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang-pirang dina malaikat. Oh Yahudi seneng, wah iki Muhammad kalah iki. Biasanya isonan saiki napa? Kalah. Wah akhirnya kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ana ilham kok iki ra ana napa? Lah nangis. Akhirnya pangeran gak mentolo, diwarai tapi diamuk sih. Paham? Lha iki nyata. Diwarai tapi diamuk sih. Ngene ku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa
ayyasya. Mat kowe aja geman muni ya iya tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Jadi akhirnya walhasil Kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sik, terus walhasil pangeran Rahmatullah diwarai. Lah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yasalunaka anzil Qornain. Kul sa'atsu alaikum minhu napa dzikra. Oh iya tentang Dzulqarnain iku wong Mesir. Jenenge ngene, terus kejadiane ngene. Kul sa'atsu alaikum minhu napa dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in napa sababa fa'atba napa sababa sampai hatta idza balagha maghriba samsu sampai terus lancar kan Nabi. Ya mat bener dereng Yahudi sodakta. Wong ngetes ya tenang ya mat sodakta. Nah sing repot tuh takok urusan ngoten niku. Mat kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi tidak bakas pornografi. Akhirnya Nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulane anggere ana pasangan elek, misale mboke wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo mboke aras-aras. Woi waras-arasan nurusi tugas. Anaknya mesti panceng ya, Pak. Sing semangat apa? Baik. Mulane wonten guyonan, ana tokoh nasional sing anake mirip bapake. Jare tokohe takoki kok ngoten. Wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapake kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nak elek, anak sing lanang ganteng sing wedok elek. Ya akeh-akeh kaya mbok, mergo sing lanang dingin-dingin saja. Paham ya? Lah anak sing lanang ganteng sing wedok ayu ya bebas miripe wong apa kontribusine seimbang. Akhirnya Nabi nerangno, ya wong Yahudi jawab tenang ya, sodakta ya mat bener. Sing repot itu terus takokane. Mat pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya mat. Wakil. Iku sarapane apa mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatul kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas apa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita. Kayak iwak nun. Iwak apa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, dakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetap golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisinya ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Suruh sayangnya buat maknani sapi salam dhewe, mari bingung kowe kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi iku ning tanduke sapi, sapi ning banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti Qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, Qaf itu apa?" Iku jabal. Mulane wong kono nak manane Jabal Kat iku maknane Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal Kat. Dadi anggere aduh anakku minggat botok Jabal Kat maksudnya waduh banget. Paham ya? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung.
Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Kaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning Jabal napa? Kaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok, sekali disodok sidik ya. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Nggih, punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turunin Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Wa alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Enggak sing aneh-aneh. Wa alunaka angzil Quran, wa alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Ndomire teng putih Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi. Termasuk takok malih lha iki sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita lah. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit, malaikat langit bilang sama malaikat dunia, kemudian fayudul qabul fil ardi, kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngersakno wong godheng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu, sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa. Nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ono seni ilmiah. Mereka mau kotok nemen-nemen kita bodoh nih, paham? Kowe gedeng Yahudi nemen-nemen Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye, paham? Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Mulane termasuk Allah khasih dadi pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Mergo aku ini alamu malah ta'lamun dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran nek dikersa ora kena napa dibantah. Mane kula wingi cerita teng bojo kula. Ki aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngari ideal. Dadi wong sing arep-arep kiai ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa? Ideal. Mane kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah. Kula tak rewangi khusuk layu tetep wae wong perlakuan kiai kowe eling nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kono sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati, wis ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bariku rokokan wae kamlaku sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lho. Pokoke aja nglakoni dosa napa gedhe. Bariku plepak-plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya.
Engko hormate padha-padha wae, paham ya? Mbok ora wong khusuk duwe lho engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ya, orang Arab ora wong khusuk terus kula derek jenengan yai dunya akhirat derek jenengan, nggih derek tahajud, nggih derek wiridan, nggih derek kapian ra ngarah. Tetep ge tontonan, paham? Dadi rugi napa? Rugi. Khusuk nemen-nemen rugi, walhasil rugi. Mun ngandel kula. Lan kaya kula bek nyai teng mriki terus wong ndak do sowan kula mboten ngono. Kula ngerti kadar senenge wong ulama mesti pira, mbok ditenani rugi mun ngandel kula. Iso dikilani, paham ya? Mun ngandel kula. Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.